luar biasa semangatnya nih. Walaupun saya yakin mungkin rata-rata tadi sahurnya masih pada sendiri-sendiri. Tapi mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah tahun terakhir kita sahur sendiri. Amin. Tahun depan sahurnya berdua sama teman kos-kosan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman, saya pengen bagi sebuah cerita pengalaman ketika dulu saya awal-awal berangkat ke Mesir. Mungkin sebagian udah dengar di YouTube atau di Instagram kisah-kisah konyol, karena saya sering ngalamin kisah-kisah konyol gitu ketika di Mesir. Soalnya anak kampung pergi ke luar negeri, modalnya nggak pakai duit, modalnya nggak kenal siapa-siapa, modalnya cuma satu, percaya kalau Allah di Mesir sama Allah di Indonesia itu sama. Nah, ketika sampai di Mesir, saya tuh pernah lagi sholat di sebuah mall gitu, sholat maghrib. Nah, waktu itu yang jadi imam seorang anak muda, pakai baju kaos, pakai celana jeans, nggak berjenggot lagi. Jadi anak muda yang masih ABG banget lah. Dan saya yakin pasti dia masih sendiri, masih jomblo. Ketika dia jadi imam, awal-awalnya tuh saya sempat suuzon. Saya mikir, ini kayaknya bacaannya nggak akan lebih dari surat Al-Ikhlas. Pasti bacanya kalau nggak Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kan itu bacaan paling ikhlas kan ya? Kalau lebih dari itu agak-agak riak, kadang-kadang kan ya, kalau itu paling ikhlas tuh. Jadi kalau misalnya kita baca jadi imam gitu, kok kamu bacanya Al-Ikhlas? Gua nggak mau riak, gitu ya. Padahal ya segitu ikhlasnya. Saya suuzon tuh, ini jangan-jangan bacaannya trikul, Qul dan setelah dia takbir, dia baca Al-Fatihah. Pas dia baca Al-Fatihah, saya mulai kaget. Bacaannya tuh luar biasa, kayak bacaan Syekh Sa'dul Ghamidi. Al-Ghamidi itu salah satu qori favorit saya. Pokoknya saya ngefans banget, cuma saya belum tahu nih akun Instagramnya beliau apa, jadi nggak bisa nge-following gitu. Pas dengan bacaan Al-Fatihahnya itu luar biasa, kayak Syekh Al-Ghamidi. Cuman saya masih berpikir, oh jangan-jangan bisa copy paste-nya cuma Al-Fatihah doang. Kan standar lah ya, Al-Fatihah mah mirip. Begitu masuk ayat, beda banget seperti kutub utara dan kutub selatan. Suuzon masih tuh, ini jangan-jangan cuma Al-Fatihahnya doang nih yang mirip, setelah itu udah beda. Begitu dia baca ayatnya saya sampai nggak tahu ini Al-Quran atau bukan gitu. Saking jarangnya mendengar ayat itu dibacakan oleh anak muda. Dia baca kayak di tengah-tengah Al-Quran gitu, ayat-ayat yang nggak common di antara orang-orang yang biasa. Mulailah saya kagum, bacaannya bagus, suaranya bagus, terus hafalannya lancar, yang dibaca ayat-ayat yang susah gitu. Dan waktu itu saya belum hafal ayat yang dibaca, sampai sekarang juga belum. Nah, udah selesai gitu, selesai sholat, saya nyamperin dia, bilang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mas dari mana? Tapi pakai bahasa Arab ya. Mas bahasa Arabnya gitu. Mas dari mana? Dari Kairo kata dia. Usianya berapa? Sekitar 18 tahun. Dan ternyata dia itu hafiz Al-Quran 30 juz. Masya Allah. Ini calon imam ideal banget lah pokoknya. Walaupun ada juga yang mirip-mirip gitu, hafiz Al-Quran juz 30, lumayan lah ya. Alhamdulillah. Saya kagum, ternyata dia hafiz 30 juz. Barulah terbuka persepsi saya tentang Islam, tentang anak muda. Ternyata jangan gampang menjudge orang dari casingnya. Mungkin dari casingnya dia pakai baju kaos, dia pakai celana jeans gitu, tapi ternyata di dalamnya dia menghafal 30 juz Al-Quran dengan riwayat, bacaannya bagus, dan dia nggak kuliah di Al-Azhar, Kairo. Dia kuliahnya di kampus, kalau di kita mungkin kampus umum gitu. Tapi bisa menghafal 30 juz. Baru saya sadar ternyata harusnya nggak ada gap
antara Islam dengan anak muda itu nggak ada beda. Nggak ada istilah bahwa anak muda yang soleh itu harus di masjid. Selain di masjid berarti dia nggak soleh. Walaupun di masjid, insya Allah itu ciri-ciri kesolehan. Cuma bukan berarti yang di luar masjid nggak soleh. Anak muda itu misalnya harus talim doang, nggak boleh main. Seolah-olah kalau dia main berarti nggak soleh. Walaupun ikut talim, ciri-ciri kesolehan. Tetapi yang main juga belum tentu nggak soleh. Bisa jadi dia main, bisa jadi dia nongkrong di kafe selama nggak berbuat dosa. Bisa jadi dia mungkin punya hobi apa gitu, ya traveling atau mungkin off-road, hiking segala macam. Tetapi bisa aja di sisi Allah dia juga termasuk hamba yang soleh. Makanya Nabi bilang gini, al-mu'min alladhi yukhalitin nas, al-mu'min alladhi yukhalitun nas khairun minal mu'min wa yasbir ala adahu khairun minal mu'min alladhi lam yukhalitin nas wa lam yasbir ala adahu. Orang mukmin yang bergaul dan bersabar atas gangguan manusia itu lebih baik daripada mukmin yang nggak bergaul dan nggak sabar atas gangguan manusia. Dua-duanya baik kan? Tapi yang bergaul lalu sabar itu lebih baik. Artinya cewek-cewek sosialita dia suka jalan sama temennya, dia suka nongkrong sama temennya, dia eksis mungkin di sosmed, tetapi menjaga batasan-batasan syariatnya. Lalu dia bersabar atas gangguan orang lain, kayak sabar dengan komen-komen yang haters gitu. Ngapain sih gitu-gitu aman? Masa ibadah kok diposting segala macam misalnya. Dia ngerasa kayak terganggu dengan komentar-komentar orang lalu sabar. Itu lebih baik daripada orang yang beriman, soleh sendiri, nggak bergaul dan tidak bersabar terhadap gangguan manusia. Walaupun kedua-duanya orang soleh. Saya jadi paham ternyata jadi anak muda yang soleh itu nggak harus meninggalkan semua hobi-hobi dia yang asik dalam kehidupan sehari-hari. Dia tetap bisa jadi anak skate dan ke masjid. Dia tetap bisa jadi anak motor dan ke masjid. Dia tetap bisa jadi anak BMX dan ke masjid. Dia tetap bisa jadi anak komunitas dan ke masjid. Tidak perlu dia meninggalkan komunitasnya selama itu bukan perbuatan dosa untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru saya paham ketika saya mendengarin anak muda tadi yang hafal 30 juz, oh berarti gitu tuh. Kalau kita pengen jadi orang soleh pun belajar berhijrah, belajar dekat sama Allah, gak harus menanggalkan sisi-sisi anak muda yang seru dan asik selama tidak melanggar syariat Allah. Pernah juga kesalahpahaman saya nih tentang Islam mungkin ya, karena saya baru-baru belajar juga waktu itu. Dulu saya ketika masih kecil itu kan suka ikut musabaqah dan pernah beberapa kali